telah melampaui batas. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta P3 meminta polisi tangkap YouTuber Muhammad KC. Menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya, sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Ya, dalam kesimpulan saya, apa yang dilakukan KC ini sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Selamat pagi. Salam. Jumpa lagi dengan saya Muhammad KC pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, Surah 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismi Yesus Rahmanirrahim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia, politik internasional. Siapa yang membunuh? Siapa yang perang Badar? Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang biasa bisa menyanggah Muhammad KC? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad KC. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menolak sholat. Alasan yang pertama, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat. Boleh tampilkan ayatnya. Nah, ini dia. Saya akan membacakannya. Tapi terlebih dulu saya akan membacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang mendustakan agama, yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya, yang mengatasnamakan anak yatim untuk mencari kehidupannya, untuk mencari kekayaannya, yang tidak memperdulikan anak yatim, yang menghardik makanan anak yatim. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Justru dalam hal inilah orang sholat itu ganjar dengan kecelakaan. Yang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang sholatnya itu lalai. Apa itu lalai? Lalai itu adalah tidak paham apa yang dibaca pada waktu sholat. Itulah orang sholat lalai. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Itulah yang menjelaskan tentang orang sholatnya lalai. Sholat yang harus mengerti, bukan hanya dibaca. Nah, begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Udah sampai di situ aja. Karena ayat yang lainnya berbeda cerita. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Inilah yang disebut sholat lalai, yaitu orang sholat seperti orang mabuk, berkata-kata tadi tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, itu yang disebut sholat mabuk, baik itu mabuk bahasa Arab, baik itu mabuk agama, ya, yang tergila-gila dengan agama. Jadi yang akan celaka itu orang sholat. Itulah saya meninggalkan sholat karena saya takut dengan api neraka, takut celaka. Makanya orang sholat itu akan celaka menurut Al-Quran. Itulah sebabnya saya menjawab kenapa saya menolak sholat. Karena sholat itu bukan untuk masuk surga. Sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Sebagaimana hadisnya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa mendirikan sholat mendirikan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat merobohkan agamanya. Sholat itu tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk, dan tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat akan dapat pahala surga. Tidak ada, karena itu hanya mendirikan sholat tiang agama, sholat yang sia-sia. Atau memang itu sholat hanya rubu-rubukan, ikut-ikutan, sholat yang menghadap ke kiblat, menghadapnya ke batu Hajar Aswad. Nah, itu batu hitam. Itu dianggap sholat, padahal itu hanya mendirikan tiang agama, saudara. Jadi kita perlu sadar itu. Jangan merasa benar, tapi kita di hadapan Allah nol besar. Ada sholat yang dibenarkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Itu sholat yang benar-benar diperintahkan oleh Allah. Uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai munkar. Ini sholat yang benar. Bacalah kitab yang diwahyukan kamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi walaupun tidak teriak-teriak mau sholat, tidak riak sholatnya, Allah Maha tahu. Apa yang kamu kerjakan Allah Maha tahu. Jadi saya harap bangsa Indonesia ini mengikuti sholat yang benar di hadapan Allah sesuai Al-Quran. Bukan benar menurut agama. Kalau orang sholat benar menurut agama, maka fawailul lil musholin, akan kecelakaan bagi orang yang sholat.